Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3, dan selebihnya teman kelompok saya. Baik, pertanyaan pertama dari kelompok 1 yaitu, bisa dijelaskan bagaimana penggambaran keberlangsungan pembelajaran pada masa kolonial Hindia, Belanda, dan zaman VOC. Sama VOC 1602 sampai 1799, pendidikan formal terbatas pada masa ini. Pendidikan formal sangat terbatas dan lebih banyak tersedia untuk kalangan Eropa. Sekolah-sekolah didirikan oleh misi Kristen untuk mengajarkan ajaran agama dan bahasa Belanda. Dalam agama, misi Kristen memainkan peran penting dalam pendidikan dengan tujuan menyebarkan agama Kristen. Sekolah-sekolah ini seringkali mengajarkan nilai-nilai Kristen bersama dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pembelajaran untuk masyarakat pribumi umumnya bersifat informal dan terfokus pada keterampilan praktis serta tradisi lisan. Banyak pengetahuan disampaikan melalui cara tradisional dan budaya lokal. Pada abad ke-19, pemerintah Belanda mulai membangun sistem pendidikan yang lebih terstruktur, termasuk sekolah-sekolah sekuler. Munculnya sekolah rakyat atau Volksschule pada akhir abad ke-19 memberikan kesempatan pendidikan dasar bagi masyarakat pribumi. Namun, kualitas dan akses masih sangat terbatas dibandingkan dengan pendidikan untuk Eropa. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah formal yang bertujuan mengintegrasikan pribumi ke dalam budaya kolonial. Baik, pertanyaan kedua dari kelompok 1 yaitu, jelaskan mengapa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pendidikan di Indonesia dan sertakan alasannya. Baik, saya akan menjelaskan mengapa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Yaitu perkembangan zaman. Kurikulum perlu disesuaikan dengan tuntunan zaman yang berkembang. Perubahan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan dan arah pembangunan pemerintahan, dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Ketiga, pengaruh sosiopolitik global. Faktor sosiopolitik global dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Penguatan ideologi negara. Penguatan ideologi negara dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Kemudian, budaya dan norma-norma masyarakat. Budaya dan norma-norma masyarakat dapat mempengaruhi keberlanjutan perubahan pendidikan. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat di mana sekolah berada dapat mempengaruhi kurikulum. Dan alasannya yaitu, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan dinamika dalam sistem pendidikan, mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu pertanyaan dari kelompok 2. Di mana pertanyaan pertama, bagaimana tantangan dan proses pendidikan pada zaman Hindia Belanda? Jawabannya, pendidikan pada zaman Hindia Belanda memiliki beberapa tantangan dan proses. Di antaranya, 1. Perencanaan tidak sistematis. 2. Pendidikan diskriminatif. 3. Pendidikan untuk kepentingan Belanda. 4. Pendidikan untuk mencetak tenaga kerja. 5. Kesenjangan pendidikan. 6. Percobaan berbagai macam sekolah. Dan yang terakhir, yang ke-7, sistem pengajaran yang berubah-ubah. Pertanyaan kedua dari kelompok 2 yaitu, apa saja tantangan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan? Baik, yang pertama itu kualitas pendidikan yang tidak merata. Yang kedua, keterbatasan akses pendidikan. Yang ketiga, kurikulum yang belum relevan. Yang keempat, kesejahteraan guru yang belum optimal. Yang kelima, tingginya angka putus sekolah. Yang keenam, minimnya SDM yang berkualitas.
Yang ketujuh, menurunnya daya saing bangsa. Yang kedelapan, pemerataan infrastruktur pendidikan. Yang kesembilan, biaya pendidikan yang mahal. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu korupsi pendidikan. Baik, kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendidikan Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Baik, jawabannya pendidikan di Indonesia beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi melalui berbagai langkah, yaitu diantaranya 1. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. 2. Peningkatan aksesibilitas. Yang ketiga, penyelesaian kurikulum. Yang keempat, pengembangan keterampilan. 5. Promosi kesetaraan akses. Dan yang terakhir, yang keenam, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pertanyaan kedua dari kelompok 3 yaitu apa peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia? Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, di mana diantaranya yaitu 1. Untuk membentuk generasi berakhlak mulia. 2. Membangun perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, menciptakan warga negara yang baik. Dan yang keempat, mewariskan nilai-nilai budaya bangsa. Baik, itu saja jawaban dari saya untuk ketiga kelompok ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa saja tujuan dari sistem pendidikan yang diterapkan Jepang selama masa penjajahan. Yang pertama adalah pembentukan identitas nasional. Pendidikan digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan Jepang dan menciptakan loyalitas terhadap Jepang. Yang kedua adalah bahasa dan budaya Jepang. Melalui pendidikan, Jepang berusaha mempromosikan bahasa dan budaya mereka yang bertujuan untuk memperkuat dominasi budaya Jepang di Indonesia. Yang ketiga adalah pendidikan keterampilan. Jepang juga fokus pada pendidikan keterampilan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan tenaga kerja yang diperlukan untuk proyek-proyek mereka di Indonesia. Yang keempat adalah kontrol sosial. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat, mengurangi potensi perlawanan terhadap penjajahan. Soal kedua adalah jelaskan dan berikan contoh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah faktor politik. Contohnya adalah kebijakan pemerintah yang seringkali menentukan arah dan perubahan dalam sistem pendidikan. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi suatu negara mempengaruhi anggaran pendidikan. Yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat dapat mempengaruhi cara pendidikan diterapkan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor global. Dengan adanya globalisasi, pengaruh budaya dan sistem pendidikan dari luar negeri mengaruhi pendidikan di Indonesia. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Soal pertama adalah bagaimana perkembangan pendidikan karakter dalam kurikulum. Dalam kurikulum 2013, pendidikan karakter diintegrasikan secara langsung ke dalam pembelajaran dengan tujuan membentuk siswa yang berakhlak mulia dan memiliki kepribadian yang baik. Dalam kurikulum, menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Selain aspek akademis, kurikulum juga fokus pada pengembangan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dan empati yang penting dalam membentuk karakter. Pendidikan karakter diajarkan melalui berbagai mata pelajaran, bukan sebagai mata pelajaran terpisah sehingga lebih relevan.
Soal kedua adalah bagaimana perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Perkembangan pendidikan di Indonesia secara inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin untuk mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah kebijakan dan regulasi. Dan yang kedua adalah pelatihan guru. Yang ketiga adalah akses dan sarana. Dan keempat adalah kesadaran masyarakat. Dan yang kelima adalah kolaborasi atau bekerja sama dengan lembaga. Mungkin itu jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan perkenalkan, nama saya Aris William dengan NIM 240301 50 1050. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman dari kelompok 7, 8, dan 9. Pertanyaan pertama dari kelompok 7 itu, apa tantangan utama yang hadapi sistem pendidikan Indonesia secara pasca reformasi? Saya akan menjawab, kesenjangan akses pendidikan, kurangnya fasilitas dan sumber daya, serta kurikulum yang belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan global. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana sistem pendidikan Indonesia berubah selama masa penjajahan Belanda dan apa saja kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial yang mempengaruhi akses pendidikan bagi masyarakat pribumi. Saya akan menjawab, selama masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan Indonesia mengalami perubahan, di antaranya yang pertama itu pembangunan sekolah, yang kedua pembukaan sekolah guru, yang ketiga penggunaan bahasa pengantar. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Yang terakhir itu jenis sekolah. Saya akan lanjut ke kelompok 8. Pertanyaan pertama, apa tantangan dan peluang untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia dalam konteks faktor politik? Yang pertama itu keterbatasan akses pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan tidak merata. Yang selanjutnya, yang terakhir, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan. Pertanyaan kedua dari kelompok 8, bagaimana hubungan kompleks antara faktor ekonomi, sosial budaya, dan global terhadap perubahan kebijakan pendidikan? Jawabannya yaitu, terjadi perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang termasuk dalamnya adalah pendidikan, sebab karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaan pertama itu, bandingkan sistem pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Apa perbedaan yang paling mencolok, dan jelaskan. Perbedaan yang paling mencolok antara sistem pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah masa kemerdekaan adalah bahwa setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Yang pertama itu beberapa perbedaan antara lain yaitu kurikulum, metode pengajaran, peran guru dan siswa, nilai-nilai dan norma. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10, yaitu apa saja yang mempengaruhi perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah, yang kedua adalah globalisasi, yang ketiga adalah teknologi, dan yang keempat adalah kebutuhan ekonomi, dan kelima adalah sosial dan budaya, dan keenam adalah akses dan kesetaraan, dan yang ketujuh adalah inovasi pendidikan. Pertanyaan kedua, mengapa kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak terhadap masyarakat? Kebijakan pendidikan memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang kedua adalah kesetaraan sosial, dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat adalah keterlibatan sosial, dan yang kelima adalah kesehatan dan kesejahteraan.
Itu saja jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11, yaitu apa saja tantangan dan solusi yang mempengaruhi faktor perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kualitas guru. Banyak guru yang belum memiliki kualifikasi yang memadai. Solusinya adalah peningkatan pelatihan guru dan pemrograman sertifikasi untuk guru. Yang kedua adalah akses pendidikan, yang dimana masih ada ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Solusinya adalah membangun infrastruktur pendidikan dan meningkatkan program pendidikan jarak jauh. Yang ketiga adalah kurang relevan dengan kebutuhan pasar. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Solusinya adalah kolaborasi antar sekolah dan industri untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan. Dan yang keempat adalah penggunaan teknologi, yang dimana keterbatasan akses dan pemahaman teknologi di kalangan siswa dan guru. Solusinya adalah mengadakan pelatihan teknologi untuk guru dan penyediaan perangkat, serta konektivitas internet yang lebih baik. Dan yang kelima adalah pendanaan. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan, dan solusinya adalah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Dan yang keenam adalah kedisiplinan dan moralitas siswa. Masalah kedisiplinan dan perilaku siswa, solusinya adalah menerapkan program pembinaan karakter dan pendidikan nilai-nilai moral di sekolah. Pertanyaan kedua adalah, apa saja perbedaan pada masa pendidikan Jepang sangat lebih daripada pendidikan di Indonesia? Mulai dari kurikulum, yang dimana Jepang memiliki kurikulum yang lebih terstruktur dan lebih fokus pada pengembangan disiplin, sedangkan di Indonesia cenderung lebih bervariasi antar daerah dan seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua adalah metode pengajaran, yang dimana di Jepang metode pengajaran seringkali melibatkan diskusi kelompok yang aktif, sementara di Indonesia dengan metode menceramah masih dominan meskipun sudah ada usaha untuk meningkatkan interaksi di kelas. Yang ketiga adalah budaya pendidikan. Budaya disiplin dan etos kerja di Jepang sangat dihargai, dengan waktu belajar yang panjang dan pengembangan karakter yang menjadi fokus. Sedangkan di Indonesia, meskipun ada nilai-nilai pendidikan karakter, tetapi beda tergantung pada konteks sosial dan budaya. Dan keempat adalah fasilitas dan akses, yang dimana pada Jepang umumnya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik dan merata, sedangkan di Indonesia kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam akses dan kualitas pendidikan. Dan yang kelima adalah evaluasi dan ujian, yang dimana di Jepang sistem ujian yang ketat dan kompetitif untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan di Indonesia proses penerimaan perguruan tinggi juga melibatkan berbagai jalur, termasuk ujian dan mandiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.